Bab 231, lebih manis dari permen. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Will, Thor di mana? Tanya Wendy. Sudah beberapa hari aku tidak melihatnya. Apakah dia baik-baik saja? Setelah kelas, Wendy mengunjungi William dan menanyakan keberadaan Thor. Sudah 3 hari sejak terakhir kali dia melihat anak anjing itu dan dia merasa cemas. Dia aman, jawab William. Dia baru saja menjalani fase pertumbuhan, dan sekarang adalah saat yang krusial. Agar tidak ada yang mengganggunya, aku memutuskan untuk menempatkannya di tempat yang aman bersama dia dan Ragnar. Begitu ya, Wendy kecewa karena dia sudah benar-benar dekat dengan Thor. Anak anjing itu akan menemaninya kemana-mana bahkan sampai mereka mandi bersama. Melihat kekecewaannya, William tidak bisa menahan senyum dalam hatinya. Wendy adalah orang yang terus terang dan ekspresinya menunjukkan betapa pentingnya Thor dalam hidupnya. Jangan khawatir, begitu dia menyelesaikan fase pertumbuhannya, aku akan segera membawanya kepadamu. Benarkah? Ya, William mengangguk. Aku janji, aku percaya kata-katamu. Wendy tersenyum tipis sebelum duduk di samping William. Mereka telah menyelesaikan latihan mereka 1 jam yang lalu dan Wendy mengunjungi William setelah dia mandi. Aroma sabun wangi menggelitik hidung William saat gadis cantik itu memeluknya. Hubungan kedua remaja itu semakin dekat dan Wendy bukanlah tipe orang yang menyembunyikan perasaannya saat mereka berdua sedang berduaan. William menepuk-nepuk rambutnya dan memejamkan mata. Mustahil untuk tidak merasakan apapun saat seseorang secara terbuka menunjukkan cinta mereka kepadanya melalui tindakan mereka. Jika kita berdua bertemu di pertempuran antar divisi, jangan terlalu keras padaku, kata Wendy sambil menyandarkan kepalanya di bahu William. Kau tidak boleh menyakitiku. Baiklah, jawab William. Aku akan mendorongmu keluar dari arena. Cobalah jika kau bisa. Kau pikir aku mudah diganggu. Orang lain tidak bisa mengganggumu, tapi aku bisa. Wendy cemberut dan memukul dada William dengan tangannya yang terkepal. William terkekeh dan meraih tangannya. Ia kemudian menempelkannya di dadanya dan mencium kening Wendy. Bersikaplah baik, perintah William. Jika kau terlalu nakal, aku akan menghukummu. Dan bagaimana kau akan menghukumku? Wendy menatap William dengan mata menengadah. Hukuman macam apa yang akan diberikan Panglima Besar kepada gadis tak berdaya ini? William membisikkan sesuatu di telinga Wendy dan Wendy langsung tersipu setelah mendengar kata-kata William. Wendy kembali memukul dadanya, sementara William tidak melakukan apapun untuk menghentikannya kali ini. Pukulan Wendy tidak sekuat dulu. Alih-alih merasakan sakit, William malah merasakan sensasi geli. Selain tuannya, Celine, dan kakak perempuannya, Leah, William tidak memiliki teman dekat perempuan. Itulah sebabnya kehadiran Wendy membuatnya merasa seperti kembali ke bumi. Kembali ke masa ketika ia memandang Belle yang berdiri di kejauhan dan memendam cintanya yang bersemi jauh di dalam hatinya. Karena William dapat memahami perasaan mencintai seseorang secara sepihak, ia tidak menolak rayuan Wendy dan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Hal ini pada gilirannya membuat hati William, yang tadinya dingin, mulai terbuka terhadap gagasan untuk menjalin hubungan serius dengan seseorang. Beberapa menit kemudian, Wendy mengeluarkan kantung permen dari cincin penyimpanannya dan mulai memakannya. Kakak perempuannya, Charlotte, telah memberinya setumpuk permen lagi tadi malam, yang membuatnya sangat bahagia. Di sisi lain, William saat ini sedang membaca dokumen yang telah diberikan kepadanya dalam rapat perwira mereka beberapa jam yang lalu. Itu adalah aturan untuk pertempuran antar divisi dan William memutuskan untuk menghafalnya dan melihat apakah ada celah yang dapat disalahgunakannya. Divisi bela diri selalu dirugikan saat melawan divisi sihir dan divisi roh. Meskipun William yakin tahun ini akan berbeda, dia tetap membaca peraturan untuk melihat apakah dia bisa menambah peluang mereka untuk menang. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, sebuah tangan ramping menekan sesuatu di bibirnya. William tanpa sadar memasukkannya ke dalam mulutnya dan langsung merasakan sesuatu yang manis. Permen, pikir William, lumayan, rasanya enak. William hendak meminta satu lagi kepada Wendy ketika serangkaian pemberitahuan muncul di layar statusnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari ding, lebih besar dari. Kurang dari mantra saran tingkat rendah mencoba menyerang laut kesadaran tuan rumah. Lebih besar dari, kurang dari tindakan pertahanan dimulai. Lebih besar dari, kurang dari mantra saran tingkat rendah berhasil dinetralkan.
Lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mata William membelalak kaget dan segera meminta sistem untuk menyelidiki sumber mantra tingkat rendah yang mencoba menyusup ke laut kesadarannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari menganalisis mantra, lebih besar dari. Kurang dari berhasil, lebih besar dari. Kurang dari nama mantra, pelukan sang penenun pikiran lebih besar dari. Kurang dari pelukan sang penenun pikiran lebih besar dari. Mantra yang digunakan untuk menanamkan sugesti kuat di dalam laut kesadaran seseorang. Mantra ini sangat efektif terhadap mereka yang tidak memiliki ketahanan terhadap sihir. Mantra ini menyerang dan perlahan-lahan merusak laut kesadaran dari dalam, yang memungkinkan orang yang mengucapkan mantra tersebut untuk memberikan sugesti kepada korbannya. Sugesti ini akan membuat korban berpikir bahwa itu adalah ide mereka sendiri, dan melaksanakannya sebagaimana mestinya. Tergantung pada seberapa kuat kemauan korban, beberapa saran dapat ditolak. Semakin mantra ini menyerang laut kesadaran seseorang, semakin kecil kemungkinan korban akan menolak perintah perapal mantra. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William menarik napas dalam-dalam sambil mencoba menahan amarah yang membuncah di dadanya. Tanpa sadar, dia mengepalkan tinjunya saat membaca informasi tentang mantra yang mencoba menyerang laut kesadarannya. Apakah ini bagus? Tanya Wendy. Kakak perempuanku dari divisi sihir memberikan ini kepadaku. Kau mau lagi? Ya, silakan, jawab William sambil melepaskan tinjunya. Bagaimana kalau kau berikan semua permen yang kau miliki kepadaku? Tapi, kakak perempuanku Charlotte yang memberikan ini kepadaku. Wendy menyembunyikan kantung permen di balik punggungnya. Aku tidak seharusnya membaginya dengan siapapun, tetapi karena kau istimewa bagiku, aku memberimu satu. William berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju Wendy. Sistem mendesaknya untuk mendapatkan lebih banyak sampel, sehingga dapat menganalisis bagaimana mantra itu telah disihirkan ke sepotong permen. Jangan khawatir, aku akan memberimu sesuatu sebagai balasannya, kata William sambil memeluk Wendy. Kali ini, pelukannya lebih erat seolah tidak ingin Wendy lari darinya. Wendy bisa merasakan ada yang salah dengan William, tetapi dia tidak bisa memastikan apa itu. Yang dia tahu hanyalah William yang sekarang sedang menatapnya dengan tatapan khawatir dan lengan yang memeluknya membuatnya merasa aman. Aku akan memberikan ini padamu jika kamu menciumku, bagaimana? Goda Wendy sambil menggoyangkan kantong itu di depan William. Dia telah menggoda William berkali-kali di masa lalu, tetapi tidak ada yang berhasil. Si cantik pirang itu mengira bahwa orang yang disukainya akan mundur setelah dia memberikan syaratnya. Baiklah, jawab William. Dia kemudian menggunakan tangan kirinya untuk mengangkat dagu Wendy dan mencium bibirnya. Mata Wendy membelalak saat William benar-benar menyetujui permintaannya. Saat bibir lembut William menempel padanya, dia merasakan aliran listrik mengalir melalui tubuhnya. Tak lama kemudian, matanya terpejam saat dia melingkarkan lengannya di punggung William. Saat bibir mereka terpisah, Wendy mendesah puas karena ini adalah ciuman bibir pertama yang pernah diterimanya. Ia selalu mengira bahwa ciuman pertamanya akan sangat romantis. Namun, si cantik pirang itu tidak menyangka bahwa ciuman pertamanya akan diambil darinya dengan imbalan sekantong permen. Itu ciuman pertamaku, kata Wendy dengan suara sedikit lebih tinggi. Jelas, ia masih belum pulih dari efek ciuman William. Itu ciuman kedua, pertamaku juga, William tergagap. Setidaknya, ini adalah ciuman pertamaku dalam hidup ini. Satu lagi, pinta Wendy. Baiklah, William setuju. Kali ini, ciuman itu tidak hanya berlangsung lama, tetapi juga manis. Setelah selesai, Wendy menyandarkan kepalanya di dada William. Wajahnya merah padam, tetapi ada senyum manis di wajahnya. Pada hari itu, ia menegaskan bahwa ciuman William jauh lebih manis daripada permen apapun yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Di dalam kamar William, suara napas yang teratur dapat terdengar. Kepala Wendy saat ini berada di pangkuan William, sementara William dengan lembut menyisir rambutnya. Dia tertidur sekitar setengah jam yang lalu dan half-elf itu menjaganya. Bagaimana keadaannya? Tanya William. Kurang dari dia telah menelan cukup banyak permen. Untungnya, dia juga seorang penyihir sehingga daya tahannya memperlambat invasi laut kesadarannya. Namun, jika dia menelan lebih banyak permen,
mantra sugesti di dalam dirinya akan menguat hingga titik di mana penggunanya akan mampu mengendalikan pikiran dan emosinya, sampai batas tertentu. Lebih besar dari, mantra sugesti tidak sekuat mantra pesona, kan? Kurang dari tidak. Namun, masih ada risiko bahwa korban tidak akan tahu bahwa pikiran di dalam kepala mereka bukanlah pikiran mereka sendiri, tetapi pikiran pengguna yang telah menempatkan mantra di dalam tubuh mereka. Menurut perkiraanku, perkembangan mantra di dalam tubuh Wendy adalah 25% lebih besar dari 25%, pikir William sambil menatap putri tidur di pangkuannya. Sekarang dia dihadapkan pada situasi yang sulit. Pilihan pertama adalah menyembuhkan Wendy sepenuhnya dan memulai penyelidikannya tentang masalah tersebut. Yang kedua adalah menyelidiki kejadian ini sementara Wendy terus memakan permen dan mengumpulkan mantra di dalam dirinya. Pilihan pertama adalah yang ideal, tetapi itu juga akan memberitahu Mastermind bahwa seseorang telah mengutak-atik mantra mereka. Ini pada gilirannya akan membuat mereka waspada dan akan memberi mereka kesempatan untuk bersembunyi dengan aman di balik bayangan. Begitu ini terjadi, William akan kesulitan menemukan pelakunya dan bahaya tersembunyi itu akan tetap ada. Pilihan kedua lebih berisiko karena akan membahayakan keselamatan Wendy. Semakin banyak permen yang dimakannya, semakin banyak mantra yang akan dikumpulkan oleh perapal mantra hingga mencapai titik di mana dia dapat secara diam-diam memerintahkan Wendy untuk melakukan sesuatu. Sementara yang terakhir berpikir bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Sistem, apakah Anda punya saran? William bertanya sambil terus menyisir rambut Wendy. Jika memungkinkan, dia tidak ingin membahayakan gadis yang sangat mencintainya ini. Kurang dari aku serahkan keputusan itu padamu, host. Lebih besar dari, William mendesah dalam hati. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi tetap saja menyakitkan baginya untuk melakukannya. Dia merasa getir, dia merasa seperti sampah, dia merasa tidak ada bedanya dengan para bangsawan yang menggunakan orang-orang sebagai bidak catur mereka untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi mereka. Setelah berpikir panjang dan keras, William mengambil keputusan. Sistem, aku ingin kamu memasang pelacak khusus pada Wendy. Tempatkan semua add-on di dalamnya. Lihat apa yang dia lihat, dengar apa yang dia dengar. Juga, pantau panjang gelombang emosionalnya. Pada tanda bahaya pertama, segera beritahu aku dan kami akan segera menyelamatkannya. Kurang dari itu akan menjadi 1.500 poin dewa secara keseluruhan dan itu akan bertahan selama 2 bulan. Apakah Anda yakin dengan keputusan Anda, host? Lebih besar dari, kurang dari ya tidak lebih besar dari. Lakukan, jawab William tanpa mengedipkan mata. Baginya, Wendy lebih penting daripada poin dewa. Kurang dari pelacak khusus berhasil dipasang. Lebih besar dari, kurang dari host, saya punya saran. Lebih besar dari, apa itu? Kurang dari saya dapat memasang pelacak khusus pada Wendy sehingga kita juga dapat memasang pelacak pada orang yang memberinya permen. Saya mendengar sebelumnya bahwa dia menyebutkan, kakak Charlotte, mungkin, orang ini terhubung dengan Mastermind yang menarik tali dari belakang. Lebih besar dari, atau dia bisa menjadi salah satu korban bajingan itu, komentar William. Baiklah. Gunakan poin dewa yang dibutuhkan. Saya tidak keberatan. Kurang dari dimengerti. Lebih besar dari. Kurang dari mengurangi 1.500 poin dewa dari saldo. Lebih besar dari. Kurang dari poin dewa tersisa, 2.980 lebih besar dari. William memegang tangan Wendy dengan erat. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya, tetapi ini adalah pertaruhan yang harus diambilnya. Half-Elf itu punya firasat buruk bahwa ada rencana yang lebih besar di balik insiden ini. Dia berharap bahwa dia salah karena jika dia benar maka ini bukan pertanda baik bagi para siswa Akademi Kerajaan Helan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, di dalam kamar Carter. Carter saat ini sedang memegang kristal komunikasi di tangannya. Dia merasakan tarikan yang familiar dari sihir tuannya yang sering digunakan atasannya untuk menghubunginya jika ada sesuatu yang penting muncul. Tuan, saya di sini, kata Carter dengan hormat saat kristal komunikasi bersinar merah. Segera, gambar seorang pria tampan dengan 2 tanduk kecil menonjol keluar dari kepalanya muncul di permukaan kristal. Dia adalah atasan langsung Carter, dan salah satu jenderal Raja Iblis, Zagar Uranat. Ada perubahan rencana, kata Zagar dengan ekspresi serius. Aku ingin kau membantai para siswa Akademi Helan. Ini harus dilakukan dalam waktu kurang dari 2 bulan.
Setelah misimu, segera kembali ke benua iblis dan terima hadiah yang dijanjikan Raja Iblis kepadamu. Carter mengerutkan kening ketika mendengar bahwa misinya telah berubah. Misi awalnya adalah untuk merusak para siswa berbakat di dalam akademi kerajaan dan membawa mereka kembali ke benua iblis untuk digunakan sebagai pejantan dan kuda betina untuk ras iblis. Sekarang, misinya berubah menjadi pembantaian. Carter tidak tahu mengapa Sang Jenderal tiba-tiba berubah pikiran, tetapi dia tidak dalam posisi untuk mempertanyakan perintahnya. Melihat kebingungan di wajah Carter, Sang Jenderal menghela napas dan melanjutkan penjelasannya. Rencana awalmu akan tetap dilaksanakan, tetapi fokuslah untuk membawa gadis-gadis itu ke benua iblis, kata Zagar. Sedangkan untuk anak laki-laki, gunakan mereka sebagai umpan meriam saat kalian melarikan diri. Saya sudah mengirimkan sumber daya tambahan kepada Anda dan akan tiba 2 hingga 3 hari dari sekarang. Gunakan bahan-bahan tersebut untuk memperkuat efek permen Anda hingga 10 kali lipat. Dengan begitu, Anda tidak perlu menunggu sebulan penuh sebelum mantra Anda menguasai pikiran mereka. Paling lama, Anda hanya perlu 1 atau 2 minggu untuk benar-benar menguasai mereka semua. Ekspresi Carter langsung mereda setelah mendengar bahwa sumber daya tambahan akan dikirimkan kepadanya. Kekurangan sumber daya tersebut merupakan masalah utama yang dihadapinya dalam keinginannya untuk membuat lebih banyak permen dalam waktu singkat. Yang mulia, Akademi akan mengadakan pertempuran antar divisi sebulan dari sekarang, Carter melaporkan. Itu adalah kesempatan yang sempurna untuk melakukan pembantaian. Bagaimana kalau kita melakukannya pada hari itu? Bagus, Zagar, merenung sebentar sebelum menganggukkan kepalanya. Saya juga akan mengirim beberapa iblis untuk membantu Anda mengangkut gadis-gadis itu kembali ke benua iblis. Saya akan mengizinkan Anda memilih 5 gadis dari Akademi untuk diri Anda sendiri. Jadi, pastikan untuk memilih yang terbaik, mengerti? Terima kasih atas kemurahan hatimu, tuanku, Carter membungkuk. Ia lalu menempelkan tinjunya di dada. Kemuliaan bagi ras iblis. Zagar juga menempelkan tinjunya di dada saat ia memberikan balasan, kemuliaan bagi ras iblis. Carter mengakhiri panggilan dan dengan hati-hati menyimpan kristal komunikasi itu kembali ke dalam cincin penyimpanannya. Ia harus mengurus beberapa hal, jadi ia meninggalkan ruangan itu dengan tergesa-gesa. Beberapa menit setelah profesor meninggalkan ruangan itu, seekor ular hitam kecil merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Ular itu kemudian memasuki celah kecil di dinding hingga keluar dengan selamat dari asrama guru. Ular itu merayap di antara rerumputan hingga tiba di gudang kecil yang digunakan untuk menyimpan peralatan akademi dan perlengkapan lainnya. Beberapa detik kemudian, ular itu berubah menjadi seorang pria berkerudung. Pria itu melirik ke arah asrama guru sekali sebelum berubah menjadi kabut hitam. Kicauan jangkrik bergema di sore yang tenang itu. Seolah-olah ia membuat pernyataan bahwa malam akan segera turun ke tanah-tanah benua selatan. Wendy menatap keluar jendela kelasnya. Sesekali ia tertawa kecil yang membuat ST dan teman-teman sekelasnya menatapnya dengan ekspresi geli. Adegan William menciumnya masih segar dalam ingatannya dan membuatnya pusing karena bahagia. Ia benar-benar lupa bahwa ia tidak berada di dalam ruangan William lagi dan malah berada di dalam kelas mereka. Bu Armstrong, sepertinya Anda sangat bahagia hari ini, kata Layla dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Mengapa Anda tidak memberitahu seluruh kelas alasan mengapa Anda tertawa cekikikan seperti buah mandrake? Wendy tanpa sadar melirik Layla dan mengucapkan kata-kata yang ada di benaknya. Komandan William pandai berciuman. ST, yang duduk tidak jauh darinya, menjatuhkan buku di tangannya saat matanya terbelalak kaget. Ian, yang duduk di samping ST, membuka mulutnya cukup lebar untuk memasukkan bola golf. Kelas itu hening saat mereka menatap gadis pirang cantik yang baru menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Wendy segera menutup bibirnya saat wajahnya memerah seperti tomat matang. Oh, Layla mengangkat sebelah alisnya. Knight Commander yang baru itu jago berciuman. Nah, ini tentu kabar baik bagi mereka yang tergila-gila padanya. Sekarang, Bu Armstrong, mengapa Anda tidak membuka buku prinsip sihir Anda ke halaman 69 dan membaca berbagai reaksi sihir saat elemen-elemen bertabrakan? Wendy buru-buru membuka bukunya dan berdiri dari tempat duduknya. Dia kemudian menceritakan isi buku itu kepada kelas, sambil berusaha sebaik mungkin agar suaranya tidak tergagap. Teman-teman sekelasnya mulai terkikik saat melihat ekspresi panik Wendy. Meski begitu, ada 2 anak laki-laki di ruangan itu yang tidak terkikik. Sebaliknya,
Mereka menatap Wendy seolah-olah dia adalah kucing penipu yang telah mencuri keju bernama William dari meja mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mama, apakah Mama merasa merinding tiba-tiba tadi? Tanya William. Aku berani bersumpah bahwa angin dingin baru saja melewatiku. Ella memiringkan kepalanya ke samping selama beberapa detik sebelum dengan tegas menggelengkan kepalanya. Keduanya saat ini sedang mengikuti pelajaran topografi. Instruktur mereka telah meminta mereka untuk membuat peta seluruh divisi bela diri, dan para siswa kelas 1 sekarang berkeliaran di sekitar tempat itu sambil memegang gulungan di tangan mereka, untuk menggambar berbagai tempat. Penting dan membuat peta terperinci sebaik mungkin. Dalam perang, pembuatan peta merupakan keterampilan yang penting. Bahkan pembuatan peta dadakan pun dapat memungkinkan mereka untuk menavigasi lingkungan sekitar. Saat William sedang bekerja keras, seekor burung uren kecil hinggap di bahunya dan mulai berkicau. Tidak lain adalah uren, Aeton, yang dibawa William kembali dari hutan ajaib. Ia telah memberi burung kecil itu tugas penting dan sekarang ia harus memberikan laporan lengkap tentang misinya kepada tuannya. Kerja bagus, kata William sambil memberi burung itu sepotong dendeng sapi. Burung itu dengan senang hati memakan dendeng itu sebelum terbang menjauh. Ia akan kembali berpatroli di sekitar akademi sambil mencari orang-orang mencurigakan yang sedang berkeliaran. Karena William masih belum tahu siapa dalang yang menarik tali dari belakang, ia meminta Aeton untuk mengawasi apapun yang tampak mencurigakan. Ia mempercayai kemampuan burung itu dalam mengumpulkan informasi dari sekelilingnya seperti saat ia memperingatkannya tentang Wyvern di hutan ajaib. Uren sangat umum di dunia dan kebanyakan orang tidak akan terlalu peduli pada mereka jika mereka kebetulan melihatnya. Inilah alasan mengapa Aeton adalah pilihan yang tepat untuk misi tersebut. Meskipun William adalah komandan ksatria, ia masih seorang siswa kelas bela diri. Ia mampu membolos pelajaran dengan menggunakan wewenangnya, tetapi ia ingin menjadi panutan yang baik bagi bawahannya. Ia ingin mengajari mereka cara menjadi rendah hati, bahkan jika mereka berada dalam posisi berkuasa. Setelah William berbelok di sudut, ia melihat seorang anak laki-laki berkeliaran di sekitar tempat itu. Anak laki-laki itu diikuti oleh 4 pengawal yang diperkirakan William berada di Mithril Ranks. Ia langsung mengenalinya, karena ia pernah melihatnya di pesta itu. Ia tidak lain adalah pangeran termuda kerajaan, Ernest Louis Vigelan. William minggir untuk membiarkan sang pangeran lewat. Namun, sang pangeran tidak melakukannya. Sebaliknya ia berjalan ke arah William dan menatapnya. Kebetulan sekali bertemu dengan Anda di akademi ini, Komandan William, kata Ernest sambil tersenyum. Benar-benar kebetulan yang menyenangkan, yang mulia, William menempelkan tinjunya di dada dan membungkuk hormat. Apakah ada sesuatu yang mulia butuhkan dari saya? Petik 2. Ya, Ernest mengangguk. Sebenarnya, saya datang ke akademi ini untuk berbicara dengan Anda secara pribadi. Ada tugas yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Sebuah tugas. Ya, tugas yang sangat penting. William mengerutkan kening. Saat ini ia sedang dalam proses mencari pelaku di balik permen-permen yang beredar di sekitar akademi. Ia benar-benar tidak punya waktu untuk mengerjakan tugas untuk pangeran. Namun, karena ia masih seorang ksatria kerajaan, ia memutuskan untuk setidaknya mendengarkan pangeran terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan menerima tugasnya atau tidak. Silakan, ikuti aku ke kantor komandan, jawab William. Apapun yang pangeran ingin tanyakan padaku pasti sesuatu yang sangat penting, Anda tidak akan berusaha keras untuk datang ke sini secara pribadi jika bukan karena hal itu. Ernest tidak menjawab, tetapi hanya tersenyum kecil kepada William. Itulah caranya untuk mengakui kesimpulan William. Ketika keduanya tiba di kantor William, sang pangeran memerintahkan keempat pengawalnya untuk tetap berada di luar dan menjaga pintu. Jelas, ia tidak ingin mereka mendengar pembicaraan pribadinya dengan William. Setelah keduanya duduk, sang pangeran akhirnya memberitahu alasan kedatangannya untuk menemui Panglima Perang Amorian. Kau sudah tahu bahwa kerajaan kita sedang bersiap untuk melawan 2 dinasti di perbatasan kita, Ernest menjelaskan. Setelah membuat perkiraan terperinci tentang pasukan kerajaan kita yang tersisa, Raja merasa bahwa kita tidak akan memiliki cukup pasukan untuk melindungi kedua garis depan medan perang. William menganggukkan kepalanya. Sang Raja berbicara secara pribadi dengannya sebelum meninggalkan pesta dan mengatakan kepadanya bahwa ada kemungkinan para siswa akademi akan dimobilisasi sekali lagi untuk memperjuangkan tanah air mereka di garis depan. Namun,
Itu tidak akan cukup, Ernest menggelengkan kepalanya. Apakah kau tahu mengapa kedua dinasti itu mampu bertahan di benua selatan sambil menghindari penaklukan oleh aliansi Helan dan Frisia? Tidak, jawab William. Ia tidak begitu mengenal kedua dinasti di luar perbatasan mereka karena ia terlalu sibuk melatih ordo kesatrianya untuk menjadi unit independen selama perang. Itu karena binatang pelindung mereka, kata Ernest. Kedua dinasti memiliki binatang pelindung yang melindungi dinasti mereka. Menurut laporan, kedua binatang pelindung ini adalah binatang segudang. Yang lebih merepotkan adalah kedua binatang ini dikatakan hanya selangkah lagi menjadi bencana. Jika mereka bergabung dalam pertempuran maka kita tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk menghentikan mereka, dan ini juga alasan mengapa aku datang untuk menemuimu, Komandan William. Kami membutuhkanmu untuk pergi bersama duta besar kerajaan, Sir Jerkins, dan melakukan perjalanan ke utara tempat suku-suku berkumpul. Kami membutuhkan bantuan mereka untuk melawan invasi dari tetangga kami ini. Ernest menundukkan kepalanya, jika sendirian, kerajaan Helan tidak memiliki peluang untuk menang. Pangeran termuda itu kemudian melirik Ella yang berdiri di samping William. Raja dan aku yakin duta besar tidak akan mampu meyakinkan mereka jika dia pergi sendiri. Itulah sebabnya kami ingin kau menemaninya dalam usaha ini. William mengetuk bagian atas meja dengan ujung jarinya. Ini memang misi penting kerajaan dan misi yang tidak bisa dia abaikan. Ella pernah bercerita kepadanya tentang suku-suku perkasa yang tinggal di utara. Suku-suku yang memelihara ibekses perang Amorian sebagai tunggangan mereka, yang mencegah kerajaan menaklukkan mereka. Itu adalah era ketika benua selatan masih dilanda kekacauan perang antar kerajaan dan dinasti yang memperebutkan supremasi. Half-Elf saat ini sedang bimbang antara menjalankan tugasnya dan melindungi seseorang yang penting baginya. Ia tahu betapa pentingnya misi ini, tetapi ia tidak rela meninggalkan Wendy di akademi untuk perlahan-lahan dirusak oleh Mastermind yang bersembunyi di balik bayangan tanpa dirinya di dekatnya untuk melindunginya. Ernest menunggu jawabannya dengan sabar. Ia menatap William dengan minat yang terpendam. ST sering menceritakan kepadanya kisah-kisah tentang Half-Elf yang telah menyelamatkan hidupnya 2 kali bertahun-tahun yang lalu. Pangeran bungsu ingin tahu apakah William benar-benar sehebat kisah-kisah yang diceritakan kepadanya oleh orang yang sangat dicintai dan dihormati oleh pangeran muda di dalam hatinya. Leonhard mengepakkan sayapnya saat melawan arus angin. Dev, yang terbungkus pakaian tebal, saat ini duduk di belakang punggung Gripon saat mereka melakukan perjalanan melalui langit gelap wilayah utara. Kereta terbang yang mereka tarik di belakang punggung mereka terbang dengan mantap di tengah angin kencang yang melewati mereka. Terbang di samping mereka, adalah Gripon lain yang menarik kereta terbang milik duta besar luar negeri kerajaan Helan. Kedua kereta ini terbang berdampingan sepanjang malam untuk tiba di tujuan mereka sesegera mungkin. Di dalam kereta Amorian War Sovereign, Wendy tidur nyenyak dengan kepalanya bersandar di pangkuan William. Dia ditutupi selimut hangat dan senyum manis tergantung di bibirnya. William juga memejamkan matanya. Tangan kanannya bersandar di kursi berlengan sofa, sementara tangan lainnya bertumpu di atas tangan Wendy, yang diletakkan di atas perutnya. Anggota Amorian War Sovereign lainnya juga beristirahat di sofa nyaman di dalam kereta. Kereta terbang dibuat untuk perjalanan jauh, jadi ada cukup ruang di dalamnya untuk menampung hingga selusin orang. Ian menatap William dan Wendy dengan tatapan iri. Dengan sekilas, dia bisa tahu bahwa hubungan mereka telah tumbuh lebih dekat dan dia merasa pahit tentang hal itu. Ini tidak adil, pikir Ian. Kami adalah orang-orang yang melihatnya pertama kali. Ian menutupi wajahnya dengan selimut karena dia tidak ingin melihat keduanya yang membuat hatinya sakit dengan kepahitan. Dia tidak mengerti mengapa dia merasa seperti ini, tetapi pikiran William bersama Wendy membuatnya merasa sedih. Kenneth membuka matanya dan menatap mantan teman sekamarnya dan gadis cantik yang tidur di pangkuannya, sebelum dia juga menutup matanya untuk tidur. Baginya, tidak masalah dengan siapa William berakhir. Yang penting baginya adalah kebahagiaan bocah itu. Dalam perjalanan ke utara ini, William membawa pasukan kesatrianya sendiri bersamanya. Wendy, Ian, Kenneth, Bruno, Brutus, Amelia, dan Dev adalah orang-orang yang dipilihnya untuk menemaninya dalam misinya. Awalnya, dia berencana untuk membawa Priscilla atau Spencer, tetapi menolaknya setelah mempertimbangkannya dengan saksama. Priscilla adalah wakil komandannya dan dia harus berada di akademi jika terjadi keadaan darurat. Sedangkan Spencer, dia adalah saudara kembar Wendy, jadi William ingin membawanya pada awalnya. Namun,
Mengetahui kecenderungan Siskon yang terlalu protektif, dia memutuskan untuk mencoretnya dari daftarnya. Karena dia telah menerima perasaan Wendy terhadapnya, memiliki orang ketiga itu menyebalkan. Tentu saja, Spencer mengetahui bahwa saudara perempuannya akan menemani William dalam misinya. Karena itu, dia memutuskan untuk ikut juga. Dia mencoba meyakinkan William untuk membawanya, namun, si half-elf menolak dengan tegas. Alasan yang diberikan William kepada Spencer adalah bahwa pertempuran antar divisi sudah dekat dan dia harus melatih bawahannya dengan benar agar memiliki kesempatan untuk menang. Tentu saja, Spencer tidak mempercayai omong kosongnya, tetapi dia tidak berdaya melawan Komandan Ordo Kesatria, jadi dia dengan enggan mundur selangkah sambil mengutuk William dalam hatinya. Pada hari kedua setelah mereka meninggalkan akademi, kelompok itu akhirnya melihat pegunungan terkenal di wilayah utara di kejauhan. Aku bahkan tidak bisa melihat puncak gunung itu, gumam Wendy sambil menatap gunung yang menjulang tinggi di kejauhan. Awan putih menyelimuti puncak pegunungan Kirintor dan hanya bagian tengahnya yang bisa dilihat. Mereka saat ini berkemah 10 mil jauhnya dari kaki gunung dan sedang sarapan. Mereka semua mengenakan pakaian musim dingin, karena suhunya sangat dingin. William memberikan secangkir kopi kepada Wendy sebelum meminum kopinya sendiri. Itu adalah gunung terbesar yang pernah dilihatnya selama 2 masa hidupnya. Meskipun ia tidak berkesempatan melihat Gunung Everest, gunung tertinggi di bumi, ia telah melihat foto-fotonya di majalah dan menonton film dokumenter tentangnya di televisi. Entah mengapa, William merasa bahwa ketinggian pegunungan Kirintor melampauinya dengan selisih yang cukup jauh. Mengenai seberapa tinggi selisih itu, ia tidak dapat benar-benar mengetahuinya saat ini. Lihatlah baik-baik, hadirin sekalian, kata Sir Jerkins sambil menunjuk ke arah gunung itu. Ini adalah perbatasan terakhir benua selatan, dan dipuji sebagai tanah utara yang tak terkalahkan, pegunungan Kirintor. Para anggota kelompok William telah diberi pengarahan tentang isi misi mereka selama perjalanan mereka. Tentu saja, bagian tentang perang itu tidak diceritakan untuk mencegah kebocoran informasi. William hanya memberitahu mereka bahwa Kerajaan Helan akhirnya memutuskan untuk membentuk aliansi resmi dengan suku utara dan tugas mereka adalah memastikan bahwa aliansi yang diusulkan itu akan membuahkan hasil. Seberapa besar peluang kita untuk berhasil, Sir Jerkins? Tanya Amelia. Saya mendengar dari ayah saya bahwa suku utara tidak suka berurusan dengan orang-orang di kerajaan. Ayah Amelia dan duta besar adalah teman baik. Sir Jerkins sering datang mengunjungi mereka setiap kali dia punya waktu, jadi Amelia memperlakukannya seolah-olah dia adalah pamannya sendiri. Tentu saja, dia tetap memanggilnya Sir untuk menunjukkan rasa hormatnya atas posisinya di kerajaan. Tatapan Sir Jerkins melembut saat dia melihat wanita muda yang dia perlakukan seperti keponakannya sendiri. Dia kemudian tersenyum dan menyampaikan pendapatnya yang jujur tentang masalah tersebut. Peluang kita untuk berhasil kurang dari 10%, Jerkins mengakui. Itulah sebabnya kita harus melakukan yang terbaik kali ini. Saya hanya berdoa semoga kami datang pada waktu yang tepat dan semoga kepala suku dalam suasana hati yang baik. 1 jam kemudian, mereka membersihkan perkemahan dan melanjutkan perjalanan. Tujuan mereka adalah kota Northwell di kaki gunung. Kota itu adalah salah satu dari 3 kota yang biasa digunakan suku-suku untuk berdagang dengan Kerajaan Helan. Menurut kesepakatan mereka, gerbang teleportasi tidak boleh didirikan di kota manapun di dekat kaki pegunungan Kirintor. Hal ini dilakukan untuk mencegah upaya invasi dari Kerajaan Helan. Ketika kedua Gripon mendarat di dekat gerbang kota, kapten penjaga meniup trompet untuk memberitahu wali kota tentang kedatangan mereka. Sir Jerkins tersenyum kecut ketika mendengar trompet itu karena dia sudah familiar dengan bunyinya. Suku-suku itu menggunakan trompet yang berbeda untuk menyampaikan pesan mereka dan trompet yang digunakan kapten penjaga adalah trompet untuk mengumumkan bahwa tamu pengganggu telah tiba di wilayah kekuasaan mereka. Yah, setidaknya mereka tidak membunyikan trompet pertempuran. Sir Jerkins menggelengkan kepalanya tak berdaya saat dia memerintahkan Gripon Reader untuk berdiri tegak. Dia tidak ingin, pengintai, pertama suku-suku itu memiliki kesan buruk tentang mereka. Karena jika mereka entah bagaimana mengganggu wali kota ini, lupakan saja untuk menemui kepala suku. Mereka akan langsung dilarang mendaki gunung. Seorang pria kekar, yang tampak seperti orang barbar yang dibesarkan untuk perang, berjalan keluar dari gerbang kota dengan sekelompok orang di belakangnya. Namanya adalah Kadel Gunnar, wali kota Northwell. Ia menyandang gelar penjaga pertama,
karena ia bertanggung jawab untuk melindungi kota utama di kaki gunung. Tuan Jerkins, Anda kembali lagi. Cadel mendengus. Nada suaranya dipenuhi dengan ketidaksenangan terhadap duta besar berjanggut ini yang selalu tersenyum. Sir Jerkins memberi Cadel senyum khasnya yang sopan dan menganggukkan kepalanya. Sudah 2 tahun sejak kunjungan terakhir saya. Saya harap Anda menua dengan baik selama waktu itu, Lord Cadel. William dan seluruh pasukannya juga turun dari kereta mereka dan berdiri di belakang Sir Jerkins. Anak laki-laki berambut merah itu ingin tahu lebih banyak tentang wali kota, dan memutuskan untuk membiarkan duta besar yang berbicara. Cadel mencibir dan mengamati orang-orang yang telah tiba di wilayah kekuasaannya. Ia kemudian menatap Sir Jerkins dengan jengkel dan menanyakan pertanyaan yang paling penting. "Mengapa kau di sini?" tanya Cadel. Ia adalah orang yang sibuk dan sedang bersiap untuk bertemu dengan kepala suku agung karena upacara yang akan segera berlangsung. "Saya datang untuk bertemu dengan kepala suku agung untuk menyampaikan pesan dari raja kita," jawab Jerkins. "Raja saya juga meminta saya untuk secara pribadi mengirimkan hadiah kepada Yang Mulia dan mendoakannya." "Hoh, hadiah katamu," Cadel mencibir. "Jadi, apakah anak-anak itu hadiah yang kau bicarakan?" "Yah, mereka tidak terlalu buruk." Sir Jerkins terkekeh dan melambaikan tangannya. "Lord Cadel, tolong, jangan menggoda anak-anak. Mereka di sini untuk membantu saya dalam misi menemui kepala suku agung Anda." Cadel mendecak lidahnya, tetapi tetap menganggukkan kepalanya. Ia kemudian memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membuka gerbang dan mengizinkan mereka masuk. Meskipun mereka berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menunjukkannya di wajah mereka, William dan yang lainnya sangat ingin tahu seperti apa kota-kota di suku utara. Mereka ingin tahu bagaimana penduduk asli ini hidup, dan rahasia bagaimana mereka mempertahankan otonomi mereka selama ratusan tahun. Begitu mereka memasuki gerbang, beberapa pasang mata menoleh ke arah mereka. Ada yang penasaran, yang lain terkejut, sementara yang lain memandang rendah. Sangat mudah untuk mengetahui siapa yang ramah dan siapa yang tidak. Mereka yang tidak terang-terangan melotot ke arah kelompok William adalah orang-orang utara yang ramah. Bahkan Lord Cadel, wali kota Northwell, telah menunjukkan ketidaksukaannya secara terbuka dan bahkan tidak repot-repot menyembunyikannya. Suku-suku itu adalah orang-orang yang sombong. Bagi mereka, bersikap terus terang adalah cara hidup mereka. Mereka membenci rencana jahat, dan lebih suka berkelahi daripada dipaksa melakukan trik-trik kotor. Semua suku di utara berkulit pucat dan tubuh mereka cukup tegap. Bahkan para wanita memiliki tubuh ramping dan kencang yang cukup kuat untuk membuat para penjahat biasa berpikir 2 kali sebelum mendekati mereka. Mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu dan kulit binatang buas yang dapat dilihat di wilayah kekuasaan mereka. Serigala, mamut, beruang, dan binatang buas lainnya yang ditemui para prajurit suku itu setiap hari. Wendy dan Amelia menonjol dari kelompok itu karena keduanya cantik. Para remaja laki-laki yang sudah cukup umur untuk menikah bersiul kepada mereka untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka. Kedua gadis itu tidak terbiasa dengan perlakuan seperti ini karena keduanya adalah bangsawan. Mereka telah dilindungi oleh keluarga mereka dari segala bentuk kekasaran sehingga mereka merasa sulit untuk menjaga ekspresi tenang di wajah mereka. Brutus dan Bruno mengapit Amelia di kedua sisi, sementara William memegang pinggang Wendy dan menariknya lebih dekat kepadanya. Ini adalah cara mereka untuk memberitahu orang-orang utara bahwa kedua wanita ini tidak boleh ikut campur, tetapi para pemuda dari suku itu tampaknya tidak mengerti pesan mereka. Selain tembok kota, hanya ada sedikit bangunan kokoh di kota Northwell. Mayoritas penduduk di sini tinggal di dalam tenda-tenda yang terbuat dari kulit mamut. Bukan hanya Wendy dan Amelia yang diperhatikan oleh penduduk. Mereka cukup terkejut melihat kambing Angorian yang berbulu halus, dengan bulu seputih salju, berjalan di samping William. Di sini, di utara, hanya para prajurit yang diizinkan untuk memelihara kambing. Dengan sekali pandang, orang-orang dapat mengetahui bahwa kambing itu dirawat dengan baik, yang meningkatkan kesan mereka terhadap anak laki-laki berambut merah yang berdiri di sampingnya. Setelah tiba di kediaman wali kota, Cadel membawa mereka ke ruang tamu yang hangat karena perapian yang menyala terang. Pengawal Sir Jerkins tidak diizinkan memasuki kediaman tersebut. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain mengawasi kereta kuda mereka yang diparkir di luar rumah wali kota. Duta besar tidak mengatakan apa-apa karena dia sudah tahu temperamen Cadel. Wali kota duduk di kursi besar yang nyaman di samping perapian,
sementara kelompok William duduk di tikar duduk yang disediakan untuk mereka. Setelah semua orang duduk, pembicaraan akhirnya dimulai. Kau bilang kau datang ke sini untuk berbicara dengan kepala suku agung, kan? Tanya Kadel, apakah kau berencana untuk membentuk aliansi dengan kami sehingga kami bisa menjadi umpan meriammu untuk melawan musuh-musuhmu? Sir Jerkins tersenyum ketika mendengar pertanyaan Kadel. Wajahnya menunjukkan ketenangan yang sesuai dengan posisinya sebagai duta besar luar negeri. Namun, jauh di dalam hatinya, dia terkejut karena Kadel telah mengetahui tujuan kunjungan mereka. Ini adalah masalah yang sangat rahasia dan orang-orang yang mengetahui tentang misi ini hanya segelintir orang. Sir Jerkins yakin bahwa tidak seorang pun dari orang-orang ini akan mengkhianati kerajaan, jadi hanya ada satu kemungkinan. Mereka berhasil sampai di sini lebih dulu, pikir Jerkins. Kita mungkin terlambat selangkah. Hanya butuh waktu singkat bagi duta besar luar negeri itu untuk mengatur pikirannya karena pengalaman bertahun-tahun dalam menangani negosiasi politik dengan faksi-faksi asing. Umpan meriam, omong kosong, Jerkins menggelengkan kepalanya dengan tegas dengan sikap yang benar. Kerajaan Helan dan suku utara telah menjalin hubungan baik selama ratusan tahun. Kami telah melakukan beberapa pertukaran di masa lalu untuk meningkatkan ikatan yang kuat antara rakyat kami. 2 tahun lalu, Kepala suku agung Anda bahkan mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan dengan serius untuk membentuk aliansi dengan kerajaan. Kau ada di sana saat ketua agung dan aku berbicara, ingat. Kadel mendengus, tetapi tidak membantah tamunya. Seperti yang dikatakan duta besar, dia ada di sana saat ketua agung hampir menerima usulan untuk aliansi. Bahkan ada pembicaraan tentang pernikahan antara keluarga kerajaan Helan dan keluarga kepala suku. Namun, ada satu masalah, Nuh tidak memiliki seorang putri. Ketua agung meminta seorang putri menikahi salah satu putranya untuk menyelesaikan aliansi. Ini adalah cara di utara, dan suku-suku mengakui pertukaran semacam ini. Meskipun Nuh tidak dapat memenuhi permintaan khusus itu, dia memutuskan untuk melakukan hal terbaik berikutnya dan menjadi mak comblang untuk cucu ketua agung dan putra bungsunya, Pangeran Ernest. Ketua agung mempertimbangkan masalah itu, tetapi dia berkata bahwa dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memikirkannya. Bagaimanapun, dia sangat mencintai cucunya dan memikirkan dia meninggalkan utara untuk tinggal bersama pangeran di ibu kota Helan membuatnya sedih. Cucu ketua agung baru saja berulang tahun ini dan sekarang berusia 11 tahun. Dia setahun lebih tua dari Ernest dan beberapa orang mengatakan bahwa, meskipun dia masih muda, kecantikannya mulai terlihat. Para tetua dari setiap suku bahkan sedang dalam proses memilih pemuda paling menjanjikan untuk menjadi menantu kepala suku berikutnya. Kadel bahkan berpikir untuk mengirim putra bungsunya, yang baru berusia 9 tahun ini, untuk menjadi salah satu kandidat mempelai pria bagi cucu perempuan kepala suku agung. Begitulah ketatnya persaingan dan semua orang bertekad untuk mengambil inisiatif untuk memenangkan hati wanita itu. Suku-suku akan mengadakan pertemuan 5 hari dari sekarang, Kadel mengumumkan. Putra tertua kedua dari kepala suku sedang mencari seorang pengantin. Karena itu, suku-suku akan mengadakan pertemuan di puncak ketiga kesatriaan. Aku akan berangkat besok, jadi kalian bisa ikut denganku, tetapi kereta terbang tidak diperbolehkan. Kadel memasang ekspresi senang di wajahnya saat dia mengamati wajah-wajah yang menatapnya. Kami juga tidak memiliki tunggangan yang tersedia untuk kalian gunakan. Jika kalian suka, kalian bisa berjalan kaki ke puncak. Namun, saat itu, pertemuan sudah akan berakhir. Jerkins mengerutkan kening. Satu-satunya alat transportasi yang digunakan di utara adalah ibex perang, mamut, anjing luncur, dan lama. Mereka tidak mengizinkan makhluk terbang ke puncak. Mereka yang berani melakukannya akan langsung ditembak jatuh. Satu-satunya pengecualian terhadap aturan ini adalah para prajurit suku yang telah memperoleh izin dari Oracle yang tinggal di puncak pertama keilahian. Tidak bisakah kau memberi kami beberapa tunggangan? Aku membawa hadiah dari ibu kota. Aku yakin kepala suku agung akan menyukainya, tawar Jerkins. Hadiah-hadiah ini juga akan menjadi hadiah yang bagus untuk prajurit kedua suku. Catatan penulis, putra tertua kepala suku agung disebut prajurit pertama. Putra kedua disebut prajurit kedua, dan seterusnya. Kadel mengerutkan kening, tetapi apa yang dikatakan Jerkins masuk akal. Namun, dia tidak akan mengizinkan mereka semua mendaki puncak ketiga bersamanya, jadi dia sengaja mempersulit duta besar dan rombongannya. Aku hanya akan menyediakan satu lama untuk kelompokmu,
kata Kadel sambil menatap Jerkins. Dan kau akan menjadi satu-satunya yang menungganginya. Bagaimana dengan yang lainnya? Mereka bisa berjalan. Kadel teguh pada keputusannya, dan bahkan tertawa dalam hati. Dia benar-benar tidak menyukai perwakilan dari kerajaan Helan dan meremehkan upaya mereka untuk membentuk aliansi dengan suku mereka. Aku tak sabar melihat ekspresi di wajah Jerkin begitu dia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya tamu istimewa yang akan menghadiri pertemuan suku kita, Kadel mencibir dalam hati. Wali kota Northwell merasa bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna bagi suku utara untuk menuju selatan. Bukan untuk membentuk aliansi, tetapi untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka dan menaklukkan tanah-tanah yang kaya dan subur di kerajaan Helan William dan yang lainnya kembali ke kereta kuda mereka karena mereka tidak ingin merasakan keramahan Kadel. Hanya Jerkins yang tetap berada di dalam kediaman wali kota karena masih ada beberapa hal yang harus dikonsultasikannya dengan Kadel mengenai pertemuan suku yang akan berlangsung beberapa hari dari sekarang. Di dalam kereta kuda penguasa perang Angorian, William sedang mengadakan pertemuan dengan para anggotanya dan mendiskusikan tindakan mereka selanjutnya. Wendy, Amelia, aku akan memberikan kalian berdua misi penting, kata William dengan ekspresi serius. Mulai sekarang, sampai kita kembali ke kerajaan Helan, kalian berdua akan menjadi tunanganku. Baiklah, Wendy dengan mudah menyetujui permintaan William karena dia benar-benar mempercayainya. Sedangkan Amelia, perintah William terlalu tiba-tiba dan terlalu konyol yang membuatnya tidak dapat memberikan jawaban yang tepat. William tersenyum pada Wendy sebelum menatap Amelia yang kebingungan yang menatapnya dengan cemas. Dengar, kita akan pergi ke pertemuan di mana putra kedua dari kepala suku agung akan memilih calon istrinya, jelas William. Kau tahu, 99% dari waktu, sang antagonis akan selalu menggoda pemeran utama wanita karena mereka cantik atau mereka jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihatnya. Aku masih tidak mengerti. Apa hubungannya itu dengan aku menjadi tunangan komandan? Amelia bertanya balik. Alasannya sederhana. Jika kita akan mengikuti naskah standar novel ringan, Wendy dan kau akan menjadi kandidat utama calon istri putra kedua kepala suku agung jika naskah itu harus diikuti, jawab William. Aku sangat yakin akan hal itu. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain bertarung dengannya dalam duel untuk mencegah kalian berdua menjadi kekasihnya. Amelia mengedipkan matanya sekali, lalu dua kali sebelum menganggukkan kepalanya dengan enggan. Meskipun dia masih belum sepenuhnya memahami kata-kata William, dia tidak dapat menyangkal kemungkinan menjadi sasaran putra kedua kepala suku agung dari suku utara. Ian mengerutkan kening, tetapi tidak ikut campur dalam pembicaraan. Ia juga memahami logika William dan itu akan memberi kedua gadis itu perlindungan tambahan jika mereka pergi dan menemui penguasa pegunungan Kirintor. Aku mengerti, jawab Amelia lemah. Tapi, aku tidak pandai berakting. Tidak apa-apa. Yang perlu kau lakukan adalah, William memegang bahu Wendy dengan lembut dan menariknya lebih dekat. Tetaplah di dekatku setiap ada kesempatan. Seperti ini, seolah membantu William menunjukkan cara yang benar untuk menunjukkan kasih sayang, Wendy memeluk tubuh William dan menyandarkan kepalanya di dada William, matanya terpejam dan senyum manis tersungging di wajahnya. Jelas, dia tidak berpura-pura. Dia benar-benar menunjukkan rasa sayangnya kepada William, yang membuat Amelia tersipu malu. Aku tahu ini akan sulit. William memahami keraguan Amelia karena wajar saja jika dia bersikap seperti ini. Tapi, jika kamu diberi pilihan antara menjadi kekasih palsuku atau menjadi pengantin putra kepala suku, apa yang akan kamu pilih? Ini adalah pertanyaan yang tidak perlu dipikirkan lagi bagi Amelia. Dia lebih suka menjadi kekasih palsu William daripada dipaksa menikahi seseorang yang bahkan belum pernah dia temui. Mereka berada di wilayah utara dan bukan di kerajaan Helan. Mereka berada di wilayah musuh dan jika suku-suku itu bersikeras menahan mereka di sana, akan sangat sulit bagi mereka untuk lepas dari cengkeraman mereka. Aku mengerti. Amelia mendesah. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk bertindak sebagai tunangan komandan. Tolong, maafkan aku jika aku tidak baik. Seharusnya aku yang meminta maaf. William menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Maafkan aku, Amelia. Angkat kepalamu, komandan. Ini adalah misi. Aku akan melakukan bagianku sebagai anggota penguasa perang Angorian. Terima kasih. Setelah Amelia menerima saran William, half-elf itu mendiskusikan kemungkinan skenario yang mungkin terjadi. Hampir dapat dipastikan bahwa duel tidak dapat dihindari, kata William.
Ketika ini terjadi, aku ingin kalian semua tetap tenang dan tidak bergerak dari posisi kalian. Aku akan menangani semuanya. Sedangkan untukmu, Dev, kau akan meninggalkan Northwell setelah kita mulai mendaki ke puncak. Kembalilah ke tempat kita berkemah sebelumnya dan tunggu aba-abaku. Kau ingat bagaimana rasanya, kan? Dev menganggukkan kepalanya. Sebagai salah satu ksatria sejati, William dapat memanggilnya sekali sehari, sama seperti bagaimana ia dapat memanggil anggota kawanannya kapan saja. Ketika mereka masih di Lon, William diam-diam mencoba menggunakan kemampuan ini untuk memanggil Dev dan Conrad. Setelah keterkejutan awal mereka, ketiganya menemukan bahwa pemanggilan ksatria adalah strategi yang sangat tepat untuk menyerbu markas musuh setelah William berhasil menyusup. Ini adalah salah satu kartu trump-nya dan alasan mengapa ia meninggalkan Conrad di akademi. Half-Elf yakin bahwa ia akan dapat memanggil ksatria naganya selama mereka berdua berada di benua selatan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kau bilang kau ingin bertemu denganku? Seorang pria berjubah abu-abu menyapa Lionel saat sang pangeran sedang minum teh di dalam paviliun langit. Paviliun langit sebenarnya adalah rumah bordil kelas atas yang hanya diperuntukkan bagi para bangsawan kerajaan Helan. Meskipun ini adalah rumah bordil, ini bukanlah tempat untuk pelacuran. Para wanita yang bekerja di sini hanya menggunakan pesona dan keterampilan mereka untuk menghibur tamu-tamu mereka. Bernyanyi, menari, memainkan alat musik, dan seni sastra lainnya merupakan fondasi paviliun langit. Mengganggu dan menganiaya wanita di tempat ini dilarang keras. Setiap pelanggar akan segera dijebloskan ke penjara kerajaan Helan. Beberapa dari mereka tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Lionel mengangkat kepalanya dan memberi isyarat agar tamunya duduk di depannya. Pria yang mengenakan jubah itu menganggukkan kepalanya dan duduk sesuai dengan keinginan pangeran. Seorang wanita cantik yang bertugas sebagai pelayan pribadi pangeran, menuangkan secangkir teh untuk pendatang baru itu sebelum meninggalkan ruangan. Begitu pintu tertutup, Lionel mengambil gulungan dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Pria yang mengenakan jubah abu-abu mengambilnya dan mulai membaca isinya. Dia membaca dalam hati selama 2 menit sebelum mengembalikan gulungan itu ke atas meja. Jika kita berdua akan bekerja sama, sudah sepantasnya pihak kita menunjukkan ketulusan kita, kata pria itu dengan nada seperti pebisnis. Jawaban pertama untuk pertanyaanmu adalah ya. Lionel mendesah dalam hati karena kecurigaannya terbukti. Pertanyaan pertama yang tertulis dalam surat itu adalah apakah organisasi rahasia itu telah menemukan domain tersembunyi. Jawaban untuk pertanyaan kedua Anda adalah ya. Pria itu melanjutkan, kami bersedia memberi Anda 1/4 dari keuntungan yang bisa kami dapatkan dari Anda tahu apa. Lionel menganggukkan kepalanya. Pertanyaan keduanya adalah apakah organisasi itu bersedia memberi pangeran sebagian dari kekayaan yang akan ditemukan di dalam domain raja pertama kerajaan Helan. Meskipun itu hanya 1/4, itu sudah merupakan tawaran yang bagus baginya. Jawaban untuk pertanyaan ketiga Anda akan bergantung pada kemampuan Anda. Pria itu terkekeh. Kami tidak membutuhkan orang-orang yang tidak berguna. Ada banyak kandidat yang bisa dipilih. Ingat itu, oke. Pertanyaan ketiga Lionel adalah apakah mereka benar-benar akan mendukungnya untuk menjadi kaisar benua selatan. Bergantung pada penampilannya, mereka dapat menyingkirkannya kapan saja jika dia tidak memenuhi harapan mereka. Untuk pertanyaan terakhir Anda, pria itu mengusap dagunya. Meskipun itu akan membutuhkan banyak usaha dari pihak kami. Kami bisa melakukannya. Pria itu berhenti sejenak dan bertepuk tangan seolah mengingat sesuatu. Sebulan dari sekarang, Akademi Kerajaan Helan akan mengadakan pertempuran antar divisi antara semua kelas tahunan, kan? Pria itu bertanya. Kurasa kita bisa mengundang sang putri berkunjung selama waktu itu untuk meningkatkan hubungan baik antara kedua kerajaan. Kurasa tidak ada yang salah dengan pengaturan itu. Lionel mengepalkan tinjunya sambil mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Jauh di dalam hatinya, dia merasa gembira. Di akhir gulungan itu terdapat permintaan terbesarnya. Lionel meminta organisasi itu untuk menunjukkan ketulusan mereka dengan membawa putri ketiga kerajaan Frisia ke kerajaan Helan. Lionel berjanji akan bekerja sama dengan mereka jika mereka mampu menyelesaikan tugas ini, dan pria di depannya berjanji akan memenuhi permintaannya agar sang putri mengunjungi kerajaan mereka. Akhirnya, aku akan dapat melihatnya lagi, pikir Lionel gembira. Sidoni, setelah bertahun-tahun, aku akan sekali lagi menatap kecantikanmu.
Pria yang mengenakan jubah abu-abu itu menatap pangeran dengan senyum ramah. Dia menjawab semua pertanyaan dengan jujur karena dia benar-benar tidak tertarik untuk memerintah benua selatan. Apa yang ingin dia capai adalah panggilan yang lebih besar. Sesuatu yang tidak mungkin dapat dipahami oleh manusia biasa. Dia dengan senang hati akan menyerahkan benua selatan kepada Lionel di atas piring perak jika pangeran dapat memperoleh kuncinya untuknya. Kunci yang membuka wilayah yang menyimpan rahasia. Keabadian Cadel memimpin jalan mendaki gunung sambil menunggangi Ibex Perang Amorian. Ia menoleh untuk melihat orang-orang yang tertinggal di belakang kelompok mereka dan mencibir dalam hatinya. Ia mengira William dan yang lainnya akan memohon padanya untuk memberi mereka beberapa tunggangan untuk membantu mendaki gunung, tetapi mereka tidak melakukannya. Sebaliknya, mereka hanya berjalan seolah-olah mereka adalah turis yang sedang bertamasya. Kita akan mempercepat langkah, Cadel mengumumkan. Ia kemudian mendesak rekannya untuk berlari dan pengikutnya yang lain mengikutinya di belakangnya. Jerkins menoleh untuk melihat William, dan William hanya menganggukkan kepalanya. Mereka sudah membicarakan hal ini. Jika Cadel memutuskan untuk meninggalkan mereka, Jerkins harus mengikutinya dari dekat. William meyakinkan duta besar bahwa mereka akan baik-baik saja. Ia bersikeras bahwa Jerkins harus fokus untuk mengikuti kelompok Cadel, alih-alih mengkhawatirkan mereka. Dengan lambaian tangannya, Jerkins mendesak tunggangannya untuk mengejar Ibex Perang di kejauhan. Mereka sudah pergi, komentar Brutus. Apakah Anda yakin kita akan baik-baik saja, Komandan? William tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Gerbang terbuka. Tiba-tiba, 6 Ibex Perang muncul di belakang William. Half-elf itu memeluk mereka semua dan menepuk kepala mereka dengan penuh kasih sayang. Biarkan aku memperkenalkan kalian kepada teman-temanku yang akan membantu kita mencapai puncak ketiga pegunungan Kirintor, kata William. Ini Kronos, Aslan, Baldur, Eko, Keit, dan Jet. Jangan khawatir, mereka sangat ramah. Selama kalian tidak melakukan apapun untuk menyakiti mereka, mereka tidak akan melakukan apapun kepada kalian. Ironisnya, Ibex Perang mengenakan pelana yang dibuat khusus sehingga semua orang dapat menaikinya dengan mudah. William membantu Wendy menaiki punggung Ella karena mereka berdua akan berkuda bersama. Setelah memastikan bahwa si cantik di depannya duduk dengan benar, dia melirik bawahannya untuk memeriksa apakah mereka mengalami masalah. Untungnya, semua anggota William memiliki banyak latihan menunggangi binatang yang berbeda, sehingga mereka dengan mudah beradaptasi dengan rekan perjalanan baru mereka. Ayo berangkat, perintah William dan Ella memimpin lari cepat ke atas gunung. Kambing-kambing lainnya berlari di belakang pemimpin mereka dengan seragam tanpa diperintah oleh penunggangnya tentang apa yang harus dilakukan. 5 menit kemudian, rombongan Cadel muncul dalam penglihatan mereka. Wali kota Northlel mendengar derap kaki kuda dari belakang rombongan mereka dan menoleh untuk melihat. Ia hampir jatuh dari tunggangannya ketika melihat rombongan William mengejar mereka. Yang paling mengejutkannya adalah mereka semua menunggangi Ibex Perang Amorian. Ibex Perang memiliki status khusus di antara suku-suku utara dan hanya prajurit yang diizinkan menungganginya. Bahkan dalam rombongan Cadel sendiri, hanya 3 orang yang memiliki War Ibex dan sisanya menunggangi lama. Ini membuktikan betapa sulitnya memiliki War Ibex sebagai tunggangan di wilayah utara Kirintor. William menjaga jarak 50 meter antara kelompoknya dan kelompok Cadel. Dia tahu bahwa jika dia mendekati kelompok Cadel, kelompok itu akan menanyainya tentang bagaimana dia mendapatkan War Ibex. Yang tidak diketahui William adalah bahwa setiap War Ibex di wilayah utara memiliki tanda khusus yang dicap pada mereka yang membuktikan bahwa mereka milik suku utara. Tentu saja, tanda-tanda ini tidak ada pada kambing-kambing di kawanan William karena mereka tidak dibesarkan di pegunungan Kirintor. Ini berarti bahwa mereka bukan milik suku dan yang terakhir tidak dapat memaksa William untuk menyerahkan kambing-kambing ini kepada mereka. Meskipun dia masih ragu dalam benaknya, Cadel tidak menghentikan tunggangannya untuk mendaki gunung. Dia bisa mengajukan pertanyaannya nanti. Yang terpenting saat ini adalah mencapai puncak ketiga secepat mungkin. Perjalanan menuju puncak biasanya memakan waktu 2 hari dari kaki gunung. Hanya binatang buas yang dibesarkan oleh suku utara yang dapat mendaki tanpa diserang oleh binatang buas karena rune yang tertanam di tubuh mereka. Rune ini menandakan bahwa mereka milik orakel ilahi, dan tidak ada binatang buas yang tinggal di dalam gunung yang diizinkan untuk menyerang mereka. Ketika matahari hampir terbenam, Cadel meminta untuk berhenti dan kelompoknya mulai mendirikan kemah. William tidak bergabung dengan kemah Cadel,
tetapi mendirikan kemahnya sendiri. Meskipun tidak ada salju di lokasi mereka, suhunya sangat dingin. Untungnya, mereka telah mempersiapkan diri dengan baik untuk misi mereka, dan tidak ada bahaya menderita radang dingin. Seperti yang diharapkan William, Cadel tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan berjalan menuju kemah mereka. Dia menatap Ibex perang yang sedang beristirahat di tanah dengan tatapan tajam. Seolah-olah dia sedang melihat seorang wanita yang memiliki kecantikan untuk menghancurkan bangsa-bangsa. Sebagai seorang prajurit veteran, ia juga ahli dalam menilai binatang buas. Dengan sekali pandang, ia dapat mengatakan bahwa Ibex perang adalah kambing-kambing kelas atas. Kambing-kambing jenis ini hanya dapat ditunggangi oleh prajurit-prajurit elit dari kepala suku agung, yang dikenal dengan nama Gam. Mereka adalah pembela elit pegunungan Kirintor yang mencegah raja-raja kerajaan Helan menaklukkan wilayah kekuasaan mereka. Wah, dari mana kau mendapatkan kambing-kambing ini? Tanya Cadel tanpa melihat William. Ia begitu fokus mengagumi kambing-kambing itu sehingga ia merasa tidak pantas untuk melirik half-elf, yang ia anggap sebagai salah satu pelayan Jerkin. William mengabaikannya dan mulai melemparkan beberapa sayuran ke dalam panci di depannya. Dia berencana untuk membuat sup sayuran yang akan menghangatkan mereka untuk malam panjang mereka di pegunungan. Cadel mengerutkan kening karena tidak mendengar jawaban William. Akhirnya dia menoleh ke arah anak laki-laki yang sedang sibuk menyalakan api unggun untuk memasak makan malam mereka. Wah, kamu tidak mendengar apa yang kukatakan? Tanya Cadel. Kali ini, dia memastikan untuk menaikkan volume suaranya. Oh, mereka. William menggaruk kepalanya. Aku melihat mereka berkeliaran di kaki gunung. Mungkin mereka begitu tertarik dengan wajah tampanku sehingga mereka memutuskan untuk membantu kita mendaki gunung. Benar begitu. William menghadap kambing-kambing itu sambil menanyakan pertanyaan ini kepada mereka. Meyeh, lihat. William tersenyum sambil menoleh ke arah Cadel. Bukan salahku aku terlahir tampan. Bibir Cadel berkedut saat dia berusaha sekuat tenaga menahan diri untuk tidak menamparkan anak laki-laki itu dengan keras. Tidak mungkin kambing-kambing ini akan mengikuti seseorang hanya karena mereka tampan. Dia belum pernah mendengar alasan yang sangat menyebalkan seperti itu seumur hidupnya. Wah, aku bertanya padamu pertanyaan yang serius. Cadel melotot. Jangan lupa bahwa, tanpa persetujuanku, kau dan kelompokmu akan dilarang memasuki puncak ketiga. Dan siapa yang memberitahumu bahwa aku butuh persetujuanmu? William bertanya balik. Sistem telah memberitahunya tentang peraturan pegunungan Kirintor. Tidak seorang pun diizinkan menyerang siapapun yang ditemani oleh Ibex perang Amorian. Melakukan hal itu sama saja dengan menyerang martabat dewa pelindung mereka. Tidak ada suku yang berani melakukan tindakan jahat seperti itu, bahkan Cadel yang baru saja mengingat peraturan kuno ini. Di pegunungan Kirintor, ada binatang buas segudang yang hampir menjadi dewa setengah. Mereka mengatakan bahwa binatang buas segudang adalah kambing surgawi yang dapat melihat semua yang terjadi di dalam wilayah kekuasaannya. Selama suku-suku di utara mengikuti peraturannya, perlindungannya akan tetap utuh. Inilah alasan mengapa tidak ada mantan raja kerajaan Helan yang mampu menyerang wilayah utara. Ketika mereka mengetahui makhluk macam apa yang tinggal di wilayah kekuasaan ini, mereka memutuskan untuk membatalkan rencana ekspansi mereka. Hanya orang bodoh yang berani mengusik sarang tawon dan menghadapi amukan seorang pseudo demigod. Kembalilah ke perkemahanmu, perintah William. Kau tidak punya kekuatan di sini. William menutup panci sambil menunggu airnya mendidih. Ia tidak mengatakan apapun saat masih berada di kota Northwell karena sistem sedang sibuk mengumpulkan data saat itu. Salah satu fungsinya adalah mengungkap sejarah yang tercatat dari suatu lokasi. Satu-satunya syaratnya adalah William harus berada di lokasi itu juga. Saat sistem menemukan aturan ini, ia segera memberitahu William yang memungkinkan half-elf menggunakannya untuk keuntungannya. Bodoh. Saat aku mempelajari aturan ini adalah saat kau kehilangan otoritasmu atasku, William mencibir. Tetap saja, ini adalah celah yang sangat nyaman. Sistem, apakah kau pikir aku bisa menjinakkan pseudo demigod itu? Mungkin aku bisa menyuapnya untuk bergabung dengan kawananku. Haruskah aku mencoba menjinakkannya? Sistem ingin mengatakan tidak, tetapi kemudian teringat kambing yang saat ini sedang beristirahat di samping William. Jika sesuatu seperti itu bersedia mengikuti William maka menjinakkan pseudo demigod bukanlah apa-apa. Tentu saja, sistem tidak dapat mengatakannya dengan lantang, jadi ia memutuskan untuk berkompromi. Kurang dari, ada kemungkinan yang sangat
kecil bahwa kau bisa menjinakkannya, tuan rumah. Lebih besar dari, William mendesah dan teringat Titanic Green Scarlet Trollhound yang gagal dijinakkannya terakhir kali. Jika ia tidak dapat menambahkan binatang kelas S ke kawanannya maka ia seharusnya tidak berpikir untuk menambahkan binatang segudang yang selangkah lagi dari kelas bencana. Itu sama saja dengan menendang lempengan besi tanpa sepatu bot dan itu bahkan mungkin menyebabkan suku utara memburunya sampai ke ujung dunia. Sementara William merenungkan hal-hal ini, Cadel kembali ke perkemahannya dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia punya firasat bahwa dia secara tidak sengaja telah membawa seorang pembuat onar ke wilayah mereka. Wali kota Northwell melirik William yang sedang mengusap kepala Ella. Di matanya, William adalah serigala berbulu domba. Serigala yang telah menyelinap ke dalam kandang kambing, dan bocah itu cukup berani untuk melakukannya tepat di bawah hidungnya 1 jam sebelum fajar menyingsing. Cadel dan kelompoknya mulai mendaki gunung. Jerkins ikut bersama mereka karena itu adalah hal yang telah disetujui William dan dirinya sebelumnya. Sebagai duta besar kerajaan Helan, akan lebih baik baginya untuk bepergian bersama Cadel guna mencegah kecelakaan di sepanjang jalan. Di sisi lain, William tidak terburu-buru untuk mengikuti mereka. Mereka sekarang berada di tengah gunung, dan akan membutuhkan setidaknya 1 hari lagi untuk mencapai puncaknya. Sistem tersebut melakukan pemindaian mendalam terhadap gunung tersebut dan menemukan sesuatu yang menarik. Itu tidak lain adalah tambang kristal yang belum ditemukan. Namun, itu bukanlah tambang kristal biasa, melainkan tambang tempat seseorang dapat menggali kristal ajaib. Para penyihir menggunakan kristal-kristal ini untuk meningkatkan kekuatan sihir mereka, yang memungkinkan mereka untuk menembus lingkaran atas. Misalnya, penyihir lingkaran pertama akan dengan mudah dapat maju ke lingkaran kedua jika mereka mendapatkan kristal ajaib kelas tinggi. Itu mirip dengan inti binatang yang digunakan William untuk meningkatkan kelas pekerjaan, murid petir, miliknya. Sangat disayangkan bahwa William tidak dapat menggunakan kekuatan sihirnya saat ini. Namun, itu tidak berarti bahwa dia tidak dapat meningkatkan semua kelas penyihirnya ke level maksimal. William tidak dapat menghapus senyum di wajahnya ketika sistem memberitahunya bahwa ada cukup kristal sihir kelas tinggi untuk meningkatkan pangeran petir, penyihir es, penyihir api, penyihir air, penyihir angin ke level maksimal. Sistem bahkan mengusulkan untuk mengambil seluruh tambang dan meletakkannya di dalam wilayah kekuasaannya. William langsung menyetujui rencana ini karena memiliki tambang kristal sihir di dalam wilayah kekuasaannya akan meningkatkan kepadatan sihir di udara dan akan memberikan manfaat bagi penduduk di dalam wilayah 1000 binatang. Setengah jam kemudian, William membangunkan Wendy dan mereka berdua meringkuk bersama di tempat yang tinggi di gunung untuk melihat ke arah timur. Saat itu masih gelap dan dingin, tetapi tangan mereka yang saling bertautan di bawah selimut, membuat mereka berdua tetap hangat. Yang lain juga mulai bergerak, dan bergabung dengan keduanya saat mereka menunggu matahari terbit pertama mereka di pegunungan Kirintor. Sementara mereka menunggu, Kenneth duduk di samping William dan mengutarakan pikirannya dengan lantang. "Aku punya firasat bahwa Cadel akan mempersulit kita nanti," kata Kenneth. "Seharusnya ada berbagai pos pemeriksaan di atas gunung, dan aku yakin dia sudah memberitahu mereka semua. Aku khawatir kita akan dilarang masuk saat tiba di pos terdepan mereka." William mengangguk setuju. "Jangan khawatir, aku sudah mengantisipasi hal ini akan terjadi. Serahkan saja padaku." Kenneth tersenyum karena suara William penuh percaya diri. Karena itu, semua kekhawatiran dalam benaknya lenyap sepenuhnya. Ketika matahari akhirnya menampakkan kepalanya di timur, dunia perlahan-lahan dipenuhi cahaya. Wendy mendesah sambil menyandarkan kepalanya di bahu William. Ini bukan pertama kalinya dia melihat matahari terbit, namun, kali ini istimewa. Dia bersama dengan orang yang dia sukai dan ini membuat pengalaman itu semakin istimewa. Setelah mengagumi matahari terbit selama beberapa menit, kelompok itu sarapan dan melanjutkan pendakian mereka. 1 jam kemudian, William meminta mereka untuk berhenti dan mengajak mereka memutar jalan di sekitar gunung. Setelah 1 jam lagi berkuda, mereka tiba di pintu masuk sebuah gua kecil. William memerintahkan semua orang untuk turun, dan dia memimpin jalan masuk ke dalam gua menggunakan lampu yang ditenagai oleh kristal sihir kelas rendah. "Komandan, di mana kita?" Amelia bertanya saat mereka menuju lebih dalam ke gua. "Bukankah kita seharusnya mendaki puncak ketiga?" "Aku juga tidak tahu di mana kita berada," jawab William. "Namun, salah satu penduduk setempat memberitahu saya bahwa ada sebuah gua di daerah ini,
dan dia mengatakan bahwa ada teratai es yang dapat ditemukan di sini dari waktu ke waktu. Benarkah? Mata Amelia membelalak kaget. William bergumam sambil terus membimbing mereka masuk lebih dalam ke dalam gua. Teratai es adalah ramuan yang sangat langka yang akan dibeli oleh sebagian besar alkemis dengan harga yang sangat mahal. Mereka mengatakan bahwa ketika Anda menggunakannya untuk membuat krim khusus, kulit Anda akan tetap awet muda dan tidak akan keriput selama 20 tahun. Teratai es juga digunakan untuk membuat obat-obatan khusus yang memberikan kekebalan yang kuat terhadap racun dingin, radang dingin, dan penyakit apapun yang disebabkan oleh dingin. Teratai es juga merupakan ramuan yang sangat kuat yang dapat dicerna mentah-mentah oleh mereka yang ahli dalam sihir es untuk meningkatkan efektivitas sihir es mereka secara drastis dalam waktu singkat. Itu adalah penemuan tak terduga lainnya oleh sistem dan alasan yang sempurna bagi kelompok tersebut untuk mengambil jalan memutar dari tujuan yang dimaksudkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Wow, banyak sekali teratai es, seru Amelia. Komandan, apakah semua ini nyata? Tentu saja mereka nyata, William menyeringai. Kenapa kita membuang-buang waktu datang ke sini kalau mereka tidak nyata? Lebih dari 100 teratai es mengapung di atas apa yang tampak seperti danau es di dalam gua. Menurut perkiraan Amelia, jika semuanya digabung, mereka akan dengan mudah memperoleh sekitar 30 juta koin emas jika mereka menjualnya di balai lelang. Itu lebih dari cukup uang untuk mempersenjatai anggota penguasa perang Amorian hingga ke gigi. Kalian semua harus tinggal di sini untuk mengumpulkan teratai es, perintah William. Ingat, lakukan dengan hati-hati atau teratai akan layu dan kehilangan nilainya. Aku akan mengintai di sekitar area ini dan akan kembali dalam 1 jam. William lalu menepuk bahu Kenneth sambil membisikkan sesuatu di telinganya, aku akan menitipkan mereka padamu. Jaga mereka untukku dan pastikan mereka tidak mendapat masalah. Aku akan kembali dalam beberapa jam. Kenneth menganggukkan kepalanya dengan enggan. Sejujurnya, dia ingin pergi bersama William, tetapi karena William telah memberinya perintah, dia tidak punya pilihan selain menurut. Dia tidak ingin merusak kepercayaan William padanya, jadi dia hanya bisa bertahan dan membantu yang lain mengumpulkan teratai es di danau. William meninggalkan kelompok itu dan menyuruh mereka menunggunya sampai dia kembali. Dia juga meminta Ella untuk menjaga jalan menuju tambang kristal ajaib dan mencegah siapapun mengikutinya secara diam-diam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1 jam setelah William meninggalkan rekan-rekannya di danau teratai es, dia tiba di jalan buntu. Kurang dari kita sudah sampai, tuan rumah. Tambang kristal ajaib berada tepat di balik dinding es tebal ini. Lebih besar dari, dimengerti, jawab William sambil mengeluarkan Stormcaller dari cincin penyimpanannya. Dia mengambil posisi bertarung sambil memfokuskan auranya ke senjatanya untuk memperkuatnya. Menurut sistem, dinding es itu setebal lebih dari 10 meter. Inilah sebabnya penduduk asli pegunungan Kirintor tidak dapat menemukan bahwa ada harta karun di dalam gunung itu. Es itu mampu menjaga kekuatan kristal ajaib agar tidak bocor yang memungkinkan William untuk mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Seni perang Dewa Petir, bentuk ketujuh. Gumam William saat baut petir Stormcaller berkumpul di ujungnya. Dia berencana untuk menembus dinding es yang telah melindungi tambang kristal ajaib selama ribuan tahun. Menembus kehampaan, Longinus, dengan tusukan tombaknya, dinding es di depannya hancur, menciptakan terowongan. Wujud ketujuh, Longinus, adalah kemampuan yang dapat menembus hampir semua hal. Bahkan dapat menghancurkan penghalang sihir jika William dapat memberinya cukup sihir atau aura. Tanpa diragukan lagi, itu adalah salah satu kartu as yang dimiliki William. Half-Elf itu mengembalikan Stormcaller ke dalam cincin penyimpanannya dan mulai memeriksa tambang yang ditemukan sistem saat memindai pegunungan. Mata Half-Elf itu melebar ketika dia mendapati dirinya dikelilingi oleh ribuan kristal sihir yang berkilauan. Itu bukan tambang kristal sihir, tetapi gua kristal sihir. Udara itu memancarkan kekuatan sihir, dan William segera menyadari fenomena yang luar biasa di halaman statusnya. Kurang dari memperoleh XP, 1000 lebih besar dari. 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 Ya ampun, Dewi, seru William, hanya dimandikan oleh.
Sihir terkonsentrasi di udara sudah cukup baginya untuk mendapatkan poin pengalaman. Sistem telah mengganti kelas pekerjaannya ke kelas pekerjaan penyihir es dan poin pengalaman dengan cepat mengisi bar pengalamannya. Kurang dari tuan rumah, kita harus memindahkan kristal sihir ke dalam domain 1000 binatang secepatnya. Sihir mulai bocor dan mungkin menyebabkan fenomena di langit di atas lokasi kita. Akan buruk jika penduduk asli menyadarinya. Lebih besar dari, bagaimana kita mentransfernya? Tanya William. Kurang dari kita perlu menggunakan kekuatan 3 dewa untuk mendistorsi lingkungan sekitar dan memungkinkan kita untuk mentransfer seluruh tambang dengan aman ke dalam domain 1000 binatang. Saya juga perlu menggunakan 1000 poin dewa untuk membeli bahan habis pakai tambahan yang akan membuat transfer tidak terlalu bermasalah. Lebih besar dari, kurang dari poin dewa, 5980 lebih besar dari. Kurang dari mengurangi poin dewa untuk membeli bahan habis pakai. Lebih besar dari, kurang dari poin dewa, 4980 lebih besar dari. William duduk di tanah dan memanggil 3 dewa di dalam laut kesadarannya. Potongan catur raja, inti CPU, dan lollipop bersinar pada saat yang sama dan menyatukan kekuatan mereka untuk mendistorsi dunia di sekitar William yang menciptakan domain dewa kecil. Sistem dengan hati-hati menelan seluruh gua kristal ajaib di dalam domain dewa. Sistem memastikan tidak ada satupun kristal ajaib yang tertinggal. Ketika semuanya sudah siap, sistem segera memindahkan tambang ke domain 1000 binatang. Sistem telah menyiapkan tempat untuknya dan tambang berhasil direlokasi di belakang villa pribadi William di dalam domain 1000 binatang. Ketika William membuka matanya, dia hampir tidak mengenali sekelilingnya, seluruh gua telah terkikis dari gunung dan meninggalkan kawah yang lebar. Pada saat inilah William melihat bongkahan es setinggi 2 meter yang mengeluarkan kabut di kejauhan. Apakah ini juga kristal ajaib? William bertanya pada sistem. Kurang dari tolong, jangan mendekatinya, tuan rumah. Biarkan saya memindainya terlebih dahulu lebih besar dari. Kurang dari memulai pemindaian menyeluruh. Lebih besar dari. Kurang dari pemindaian berhasil diselesaikan. Lebih besar dari. William menunggu dengan sabar. Dia benar-benar penasaran apa bongkahan es besar ini dan apa yang dilakukannya di dalam gua kristal ajaib yang telah dipindahkannya ke dalam wilayah kekuasaannya. Kurang dari tuan rumah, bongkahan es yang Anda lihat adalah bongkahan es ajaib yang dipertahankan melalui penggunaan kekuatan kristal ajaib di dalam gua ini. Jika perhitungan saya benar, bongkahan es ini berusia ribuan tahun. Lebih besar dari sebuah bongkahan es yang berusia ribuan tahun. Saya yakin mereka yang membuat patung es akan senang memilikinya dalam koleksi mereka. Kurang dari anehnya, saya menemukan seekor binatang terperangkap di dalamnya dan setelah mencocokkan pemindaian saya dengan basis data, saya menemukan nama dan asal-usulnya. Lebih besar dari seekor binatang terperangkap di dalam es. Mata William membelalak karena terkejut. Setelah keterkejutan awalnya berakhir, keterkejutan itu digantikan oleh rasa kasihan. Bagi seekor binatang, terperangkap di dalam balok es selama ribuan tahun adalah hal yang sangat tragis. William dengan hati-hati mendekati binatang beku itu dan mengamatinya dengan saksama. Penjara es itu tidak setebal itu, tetapi yang bisa dilihatnya hanyalah bayangan kabur seekor binatang yang tampaknya hanya setinggi 1 kaki dan panjang setengah meter. Sisik berwarna pelangi di punggungnya menerangi balok es yang membuatnya sangat menarik untuk dilihat. Cakar makhluk itu melengkung ke atas ke kakinya, dan kepalanya terangkat dengan sikap sombong. William berasumsi bahwa makhluk itu sedang berpose bertarung sebelum membeku di dalam es. Sistem, keterampilan penilaianku tidak dapat menembus balok es. Bisakah kau memberitahuku detail binatang ini? Kurang dari tentu saja, aku akan memposting detailnya di halaman status tuan rumah. Lebih besar dari, William membuka halaman statusnya dan memeriksa informasi yang diteruskan kepadanya oleh sistem. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Kasogonaga lebih besar dari. Dewa Langit, setengah dewa, tingkat ancaman, C rendah. Tidak dapat ditambahkan kekawanan. Ketika dunia masih muda, dan monster mengamuk di daratan. Kasogonaga adalah salah satu dari sedikit demigod yang menyukai manusia. Ia memiliki kekuatan untuk memanggil hujan, yang membantu mereka menanam tanaman dan memastikan bahwa tanah mereka tetap subur. Dikatakan bahwa sisik berwarna pelangi yang menutupi tubuhnya telah melahirkan pelangi yang dapat dilihat setelah hujan. Ini adalah binatang yang lembut secara alami dan tidak menyukai konflik. Namun, setiap kali terancam,
ia akan menggulung tubuhnya dan mulai berguling. Di samping hujan, guntur, dan kilat, demigod kecil itu akan menyerang musuh-musuhnya dan diberi julukan, Rolling Calamity, oleh para dewa pada era itu. Makhluk ini adalah kutukan bagi semua binatang tipe semut. Ia tidak memiliki kelemahan yang diketahui. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hyok, William hampir tersedak ludahnya. Apakah kamu yakin ini adalah demigod? Kurang dari aku 100% yakin, tuan rumah. Lebih besar dari. William tidak tahu apa yang harus dirasakannya setelah membaca informasi tentang Dewa Langit. Awalnya, ia mengira bahwa semua demigod adalah binatang kelas bencana. Namun, Kasogonaga yang mereka temukan hanya kelas C dan saat ini terperangkap di dalam balok es, membeku dalam waktu. Apakah kekuatannya menurun setelah dibekukan dalam es? Tanya William. Ia kemudian melihat makhluk berwarna pelangi yang telah terkurung di dalam balok es selama ribuan tahun. Kurang dari itu sangat mungkin. Menurut simulasi yang kubuat, setidaknya butuh puluhan ribu tahun sebelum seorang demigod akan menurun ke level ini. Lebih besar dari. Kasihan sekali, pikir William. Half-elf itu memiliki kesan yang baik tentang Kasogonaga karena ia adalah seorang demigod yang membantu manusia di saat mereka membutuhkan. Ia teringat Spire di hutan ajaib. Sang penjaga kawanan adalah seorang pasifis dan tidak menyukai konflik. Namun, ia tidak akan mundur selangkah pun jika seseorang mengancam keselamatan kawanannya. William merasa bahwa Kasogonaga mirip dengan Spire, dan memutuskan untuk membebaskan makhluk itu demi manusia yang telah diselamatkannya di masa lalu. Makhluk macam apa yang bisa membekukan seorang demigod? Tanya William pada sistem. Kurang dari tuan rumah, hanya seorang demigod yang bisa melawan seorang demigod. Mungkin Kasogonaga dikalahkan dalam pertarungan melawan demigod dan dipenjara di bongkahan es ini. Menurut hipotesisku, tambang kristal ajaib digunakan untuk menjaga segel tetap di tempatnya. Sekarang setelah segel itu hilang, hanya masalah waktu sebelum demigod akan terbebas. Lebih besar dari. William menggaruk kepalanya, haruskah kita memecahkannya sendiri, atau menunggu sampai segelnya benar-benar rusak? Sebelum sistem itu sempat memberikan jawaban, suara retakan bergema di gua itu. William mengambil posisi bertahan saat beberapa retakan muncul di permukaan penjara es di depannya. Tak lama kemudian, bongkahan es itu pecah menjadi ratusan bagian, menciptakan awan es yang berkabut. Napas William menjadi terengah-engah saat suhu di sekitarnya turun drastis. Semenit kemudian, kabut itu menghilang dan makhluk yang dianggap mitos itu menatapnya dengan mata merah. Sebelum William sempat mengatakan apapun, Kasogonaga itu mengangkat kepalanya dan berteriak. Aku berputar. Terenggiling kecil itu kemudian menggulung tubuhnya menjadi bola dan terbang ke arah William. Jelas, ia marah, dan half-elf itu kebetulan ada di sana untuk menjadi media baginya untuk melampiaskan amarahnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William menghindar ke samping dan menghindari bola bersisik berwarna pelangi, yang hanya sedikit lebih besar dari bola basket. Kasogonaga menghantam dinding gua, tetapi ia hanya memantul dan melanjutkan pengejarannya terhadap William. Tunggu, kenapa kau menyerangku? William bertanya dengan frustrasi saat ia berguling ke samping untuk menghindari Dewa Langit yang gila itu. Dasar bajingan bertelinga panjang. Beraninya kau dan Dewi Peri berdada besar dan bodoh itu memenjarakanku. Teriak si pemakan semut yang marah sambil terus menyerang William. Dasar orang tak tahu terima kasih. Manusia jauh lebih baik daripada kalian, orang munafik bertelinga panjang. Bahkan jika para demigod lain memaafkanmu, aku tidak akan memaafkanmu. Seolah menanggapi kemarahannya, kecepatannya berangsur-angsur meningkat dengan setiap pantulan yang dibuatnya di dinding gua. Awalnya, William masih bisa menghindarinya, tetapi peningkatan kecepatannya yang drastis membuat si peri setengah itu menggunakan cara-cara yang putus asa. Sistem, kurang dari kelas pekerjaan Spearman sekarang diaktifkan. Lebih besar dari, William memanggil tongkat kayunya dan menggunakannya seperti tongkat bisbol untuk memukul pemakan semut yang berguling-guling yang tidak berencana mendengarkan akal sehat. Ketika tongkat itu mengenai binatang itu, tepukan keras bergema di gua yang menciptakan gelombang kejut mini. William tergelincir di tanah saat dia bersiap untuk memukul Kasogonaga untuk kedua kalinya. Seperti pertandingan tenis yang tak pernah berakhir, keduanya bertarung dengan cara yang konyol. Namun, tampaknya Kasogonaga menyadari bahwa ia tidak cukup kuat untuk mengalahkan William dalam kondisinya saat ini.
Meskipun kekuatannya telah merosot karena dipenjara selama puluhan ribu tahun, ia masih seorang dewa dan memiliki banyak trik tersembunyi. William hendak memukulnya lagi dengan tongkat kayunya ketika ia segera berguling ke samping untuk melakukan penghindaran darurat. Tidak mungkin ia berani menghadapi bencana yang menggelinding itu secara langsung setelah ia membuat perubahan menit terakhir pada fisiknya. Ukuran Kasogonaga telah bertambah besar, dan sekarang ia menjadi bola penghancur berwarna pelangi setinggi 2 meter. Kasogonaga memantul dari dinding dan kali ini, pantulannya begitu cepat sehingga William tidak punya waktu untuk menghindar. Bola penghancur, pelangi, itu mengenai dadanya yang membuatnya terbanting ke dinding gua, menciptakan awan debu. William hanya menerima luka ringan karena ia mampu mengenakan Golden Scarlet Armor-nya pada menit terakhir sebelum ia terkena bencana yang menggelinding. Sistem, apakah ada cara untuk mengalahkan benda ini? Tanya William. Meskipun ia berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, ia tidak panik dan memutuskan untuk berkonsultasi dengan sistem. Kurang dari gua ini masih tidak stabil dan berada di bawah pengaruh God Domain. Jika tuan rumah ingin mengambil risiko, ada cara, tetapi sama berbahayanya. Apa itu? Jika aku mampu lolos dari kesulitan ini maka aku akan bekerja sama. Kurang dari baiklah, yang akan kita lakukan adalah ini. Lebih besar dari. Sementara keduanya berbicara, Kasogonaga tidak menindaklanjuti dengan serangan lain dan hanya melayang di udara beberapa meter dari tempat William jatuh. Hahaha, peri bodoh, Kasogonaga meraung sambil masih berputar di udara. Kau dan Dewi bodohmu akan membayar harga karena memenjarakan dewa ini. Saat aku mendapatkan kembali keilahianku, aku akan menenggelamkan benua kalian sampai kalian semua bajingan mulai menumbuhkan sirip. Namun, karena kaulah yang membebaskanku dari penjara itu, aku akan mengakhiri hidupmu dan memberimu pemakaman yang layak. Bersyukurlah karena dewa akan menguburmu secara pribadi. Sekarang, matilah. William mengulurkan tangannya dengan maksud untuk menangkap bola penghancur setinggi 2 meter yang menyerbu ke arahnya. Saat tangannya menyentuh tubuh Kasogonaga yang meringkuk, dewa langit yang marah itu menghilang dari gua. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari transfer, berhasil, lebih besar dari, kurang dari Kasogonaga telah berhasil dipindahkan ke utara domain 1000 binatang. Lebih besar dari, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William menghela napas lega saat dia berbaring di tanah sambil terengah-engah. Untungnya, domain dewa yang mereka buat untuk mentransfer tambang kristal ajaib masih aktif. Dengan bantuannya, sistem tersebut mampu mentransfer dewa langit secara paksa ke domain 1000 binatang milik William. Meskipun Half-Elf dan sistem khawatir bahwa tamu mereka akan membalikkan domain mereka, itu adalah risiko yang harus mereka ambil. Mereka tidak punya alternatif lain. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menjebak dewa yang marah di dalam domain tersebut untuk mencegah William terluka lebih parah. William memejamkan mata dan mengamati domainnya dari langit. Kasogonaga telah mendarat di dekat pohon lilin, yang merupakan wilayah burung pelangi, tetapi karena mereka mengingatkannya pada permainan tertentu yang dimainkannya di bumi, ia memberi mereka julukan burung pemarah. Begitu merasa berada di lingkungan yang berbeda, Kasogonaga mendarat di tanah saat masih dalam keadaan melingkar dan mengamati sekelilingnya. Burung pemarah yang bersarang di pohon mereka melihat ke bawah ke tamu yang tidak diinginkan, yang muncul di wilayah asal mereka. Burung pemarah 1. Apa-apaan? Burung pemarah 2, pergi sana. Kasogonaga, di mana aku? Burung yang bicaranya bodoh. Burung pemarah, apa? Burung pemarah, pergi sana. Burung pemarah hanya binatang kelas E, menengah, tetapi mereka adalah sekelompok yang sangat gaduh. Mereka semua memiliki warna dan kemampuan yang berbeda, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan, dan itu adalah bahwa mereka semua adalah burung yang agresif. Mereka mengepakkan sayap mereka dan menyerang Kasogonaga dengan menabraknya dengan tubuh mereka. William terkejut karena apa yang dilakukan burung-burung itu pada dasarnya adalah bunuh diri, tetapi apa yang terjadi berikutnya membuatnya membelalakkan matanya karena terkejut. Ketika seekor burung berwarna merah menghantam Kasogonaga, burung itu meledak seperti granat. Bulu-bulu merah berhamburan di udara, menunjukkan bahwa burung itu telah hancur total oleh ledakan itu. Namun, di atas pohon lilin muncul sebuah telur merah. Telur ini akan menetas setelah 24 jam dan burung angrai yang mati akan terlahir kembali. Burung-burung lainnya juga menyerang Kasogonaga dengan ganas. Burung-burung oranye menimbulkan kerusakan bumi,
burung-burung kuning menimbulkan efek menakjubkan, dan burung-burung hijau menimbulkan kerusakan angin. Ketika burung-burung biru meledak, mereka menimbulkan kerusakan air. Burung-burung berwarna nila menimbulkan kerusakan fisik, menebas, dan burung-burung ungu menimbulkan kerusakan fisik tumpul. William hampir merasa kasihan pada Kasogonaga yang malang yang terpaksa melarikan diri karena serangan tanpa henti dari burung-burung angrai. Teriakan, "Persetan denganmu, pergi, apaan?" dan sejenisnya mengiringi Dewa Langit yang cepat berlalu saat ia berguling menjauh untuk menghindari burung-burung yang memberinya kejutan budaya. "Dasar elf bajingan, kalau kau punya nyali, datang dan hadapi aku. Ayo bertarung 200 ronde." Kasogonaga meraung marah. "Keluar dan lawan aku." William mendengus sambil membiarkan kesadarannya kembali ke dunia nyata. Dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan, dan si pemakan semut pelangi tidak akan pergi kemanapun dalam waktu dekat. Karena itu masalahnya, dia hanya akan fokus pada tugas yang ada, mencapai puncak ketiga sebelum berhadapan dengan makhluk yang tampaknya punya dendam yang sangat kuat terhadap ras elf ini.